Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak kelas 5? Insya Allah masih pada sehat ya. Oke kak, masih semangat untuk belajar? Insya Allah masih semangat. Oke kakak, kita baca doa dulu. Saya basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke kak, ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Ya, kita belajar tentang tematik 5D, subtema 2 PPKN adalah pemilihan ketua RW. Oke, kita mulai ya, Kak. Tata cara pemilihan ketua RW. Pada suatu daerah atau wilayah yang sering dihadapkan pada acara, yaitu pemilihan ketua RW yang baru, karena atas dasar berbagai hal, Kak. Contohnya apa ya? Karena habisnya masa jabatan SK RW. Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, jika warga tidak menginginkan ketua RW yang lama, Kak, yang bersangkutan untuk terus memimpin warganya, maka untuk menggantinya dengan ketua RW yang baru, maka diperlukan suatu keputusan, Kak, yang bisa dilakukan dengan musyawarah warga atau dengan cara pemilihan suara terbanyak dari warga tersebut. Dua cara untuk mencari ketua RW di atas sah-sah saja, Kak, jika warganya memang menyetujui dengan kesadaran hati dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Nah, pada lingkup ruang rukun warga, atas acara pemilihan ketua RW haruslah dilakukan secara sistematis dan demokrasi yang bersih, serta dengan asas kekeluargaan ya Kak. Dengan asas kekeluargaan tersebut, maka di dalam hajat ini akan terjalin suasana yang damai dan penuh semangat untuk mencari pemimpin lingkungan yang baik dan amanah, tidak mementingkan atas dasar partai dan lainnya. Untuk terjalinnya acara yang sukses dan sistematis, maka sangat diperlukan perencanaan yang matang dan diorganisir oleh pihak terkait, Kak, agar dalam acara nanti dapat berjalan dengan lancar dan sukses terbentuknya ketua RW yang diinginkan. Nah, apa saja sih yang perlu dipersiapkan dalam pemilihan ketua RW yang baru? Oke, yang pertama adalah panitia pemilihan. Pertama-tama yang harus dibentuk adalah panitia pemilihan ketua RW dari pengurus atau warga yang dimana bertugas dan bertanggung jawab untuk terjalinnya acara pemilihan ini ya Kak. Lalu di dalam panitia pemilihan terdapat struktur yang jelas Kak, meliputi ketua panitia, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi. Tentunya semua sudah diketahui oleh pihak terkait Kak, seperti ketua RW, kardus atau kepala dusun, dan juga lurah atau pihak dasar. Nah, yang kedua adalah rapat persiapan musyawarah. Oke, persiapan yang matang adalah hal yang harus dilakukan untuk mempersiapkan segala sesuatunya, Kak, agar semua berjalan dengan baik dan lancar. Rapat musyawarah bisa dilakukan oleh panitia atau ketua RW juga kadus untuk membuat perencanaan secara bersama. Dari rapat ini bisa ditentukan Kak tugas-tugas mana yang diamanahkan kepada panitia untuk mengerjakan berdasarkan tugas yang diberikan ketika keputusan rapat Kak. Menentukan lokasi TPS, anggaran biaya dan materi apa yang harus disiapkan. Rapat ini bisa dilakukan hingga berkali-kali, Kak, untuk mematangkan jalannya acara, dan itu adalah yang wajar ya, Kak. Lalu yang ketiga apa ya? Membuat surat pemberitahuan. Nah, surat pemberitahuan ini kepada warga secara tertulis resmi, Kak, dari panitia pemilihan. Yang berisi tentang apa ya? Yang pertama adalah pemberitahuan akan adanya pemilihan ketua RW. Yang kedua adalah pemberitahuan untuk warga yang ingin mencalonkan maju menjadi kandidat ketua RW. Lalu yang ketiga adalah syarat yang harus dilengkapi dan dikumpulkan jika ingin mendaftar menjadi calon. Lalu yang keempat adalah surat tersebut dibuat lengkap dengan tanggal dan hari kapan mulai dan berakhir untuk pendaftaran menjadi calon ketua RW. Nah, yang keempat adalah administrasi atau syarat calon ya, Kak. Adapun ketentuan dan syarat calon ketua RW tentunya yang sudah menjadi kesepakatan ketika rapat panitia pemilihan. Lalu yang kelima adalah membuat data pemegang hak suara. Pemegang hak suara tentunya warga setempat sesuai dengan alamat ke RT atau RW tersebut. Panitia bisa mendata berdasarkan kartu keluarga Kak atau KK.
warga yang ada untuk kevalidan suatu data suara. Setelah terkumpulnya kopi KK, sekretaris panitia bisa merekap atau membuat form yang rapi sesuai data, kemudian di-print, dan data ini menjadi acuan daftar hadir di dalam registrasi pencoblosan nantinya ya Kak. Lalu yang keenam adalah membuat surat suara. Setelah diketahui jumlah hak suara dari data di atas, barulah membuat surat suara sesuai dengan jumlah hak suara tersebut. Lalu yang ketujuh adalah membuat surat suara pencoblosan. Contoh surat undangan pemilihan ketua RW untuk menghadirkan warga atau pemegang hak suara pada TPS dengan waktu dan tempat yang tertera jelas di undangan ya Kak. Lalu yang kedelapan adalah membuat surat undangan tamu. Undangan tamu seperti ketua RW, rukun dusun atau kadus, dan juga pihak desa atau kepala desa adalah perlu, Kak. Kenapa ya? Karena tanpa kehadiran mereka, sepertinya acara pemilihan ketua RW tidak berjalan dengan baik, Kak. Kenapa bisa demikian ya? Karena pengesahan pendapat terhadap pemilihan ini perlu diketahui, Kak, dan disahkan atau ditandatangani oleh pihak terkait di atas. Yang kesembilan adalah persiapan lokasi TPS. Lokasi TPS sebaiknya dipersiapkan sebaik mungkin, Kak. Kenapa ya? Karena ini adalah menjadi tempat pengambilan suara di acara pemilihan ketua RW ini, Kak. Jangan sampai lokasi yang kurang strategis dan peralatan pembantu yang kurang lengkap menjadi penghambat dalam jalannya acara. Yang ke-10 adalah hari H pengambilan suara. Setelah lokasi TPS dan perlengkapannya sudah siap, panitia fokus Kak terhadap hari H pengambilan suara ya. Oke, sekarang kita belajar tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan RW. Nah, buka bukunya, buku tematik ke-5D halaman 78 ya Kak. Oke, tentang hak dan kewajiban sebagai pemilihan ketua RW. Oke, di sini ada hak dan kewajiban sebagai warga dan calon ketua RW. Apa aja ya? Kita belajar satu-satu. Warga, haknya adalah satu hak memilih dan dipilih sebagai pengurus RW. Lalu yang kedua adalah hak memberikan usul, kritik, saran, dan serta masukan dalam pemilihan RW. Nah, kewajibannya apa? Satu, turut aktif dalam membantu kelancaran pemilihan RW. Yang kedua adalah mentaati peraturan yang berlaku. Yang ketiga adalah menerima dan melaksanakan hasil keputusan pemilihan RW, Kak. Nah, kalau udah ada warga berarti ada calonnya ya, Kak, calon ketua RW. Haknya apa, Kak? Haknya adalah dipilih menjadi ketua RW. Nah, kewajibannya apa? Kewajibannya adalah mendengarkan usul, kritik, saran, serta masukan dari warga. Nah, yang kedua adalah menerima dan melaksanakan hasil pemilihan RW. Oke, Kakak, sekian video dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.